Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Baidowi, NIM G02408 dari kelompok B3. Saat ini akan membuat video tugas pengganti praktikum 1, yaitu diencephalon, encephalon, dan juga tuncus cerebri, medulla spinalis, dan pons. Lalu mulai dari diencephalon encephalon terlebih dahulu. Untuk embriologinya dimulai dari prosencephalon, lalu mesencephalon, dan juga rhombencephalon, yang nantinya prosencephalon akan menjadi telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon tetap menjadi mesencephalon, rhombencephalon menjadi metencephalon dan myelencephalon. Telencephalon akan menjadi cerebrum, diencephalon akan menjadi thalamus, hipotalamus, epithalamus. Mesencephalon akan menjadi midbrain atau otak di tengah. Metencephalon akan menjadi pons dan juga cerebellum. Myelencephalon akan menjadi medulla oblongata. Lalu untuk lobus-lobusnya itu ada 6, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus limbicus, dan juga lobus insula. Lalu untuk girus-girusnya ada sulcus centralis yang memisahkan girus presentalis dan juga postcentralis. Girus presentalis itu ada di lobus frontalis, postcentralis itu ada di lobus parietalis. Terus dia itu juga ada di frontalis itu ada girus frontalis superior, girus frontalis medius, ada girus orbitalis, girus frontalis inferior juga ada. Lalu girus frontalis presentalis. Terus kalau di parietalis itu ada girus postcentralis sama lobulus parietalis inferior, lobulus parietalis superior. Terus kalau di temporalis itu ada girus temporalis superior, girus temporalis medius, dan juga girus temporalis inferior. Lalu untuk korteks cerebri, bagian terluar dari cerebrum itu tersusun atas lipatan-lipatan yang disebut tadi girus yang sudah saya jelaskan. Dan ada visura atau sulcus. Girus itu kan bagian yang menonjol atau gigi-giginya. Visura atau sulcus itu bagian cekungan yang dibagi menjadi bagian lobi oleh sulci yang besar. Nah, ini sulcus dan girusnya secara lengkap tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya batang otak atau tuncus cerebri. Jadi batang otak itu terbagi menjadi 3, mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, di mesencephalon itu tuh kalau misalnya dibelah itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini nanti tuh namanya adalah pedunculus cerebri. Terus di pedunculus cerebri ini juga ada substantia nigra. Terus di bawahnya di atasnya, di posteriornya itu nanti akan ada aqueductus cerebri, terus ada tegmentum mesencephali, sama ada tectum mesencephali. Jadi tegmentum itu seperti matanya, tectum itu seperti dagunya, lalu aqueductus seperti mulutnya. Lalu juga nanti di tengah sini ada fossa interpeduncularis yang nantinya akan menjadi tempat dari nervus 3, yaitu nervus oculomotor bagian anteriornya. Terus di mesencephalon, bagian dari mesencephalon itu dia ada colliculus superior, colliculus inferior yang nantinya tuh akan ada seperti lengannya, namanya adalah brachium colliculi superior sama brachium colliculi inferior. Terus di belakangnya lagi itu ada geniculata medial sama geniculata lateral, yang nantinya jarak penglihatan itu akan diatur oleh geniculata lateral sama superior colliculus. Kalau misalnya yang pendengaran, dia itu diatur oleh medial geniculata sama inferior colliculus. Selanjutnya yaitu pons. Nah, di pons itu ada bagian ventral, pars basilaris pontis, dan juga bagian dorsal, pars tegmentalis pontis. Nah, ini adalah bagian dari ventralnya. Untuk bagian ventral pons, dia itu ada sulcus basilaris pontis yang nantinya akan menjadi tempat dari arteri basilaris. Terus ada sulcus bulbopontinus, sama ada angulus puntus cerebellaris. Nah, terus untuk nervus-nervusnya itu ada yang terletak di brachium pontis, yaitu nervus 5,
Terus ada nervus 6 yang terletak di sulcus bulbopontinus, sama ada nervus 78 yang terletak di angulus cerebelopontinus. Selanjutnya bagian medula oblongata. Bagian medula oblongata itu juga dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek eksternal dan juga aspek internal. Untuk yang ventral dia itu ada olive sama pyramids. Olive itu dia yang ini, pyramids itu dia yang ini. Ini pyramids, ini olive. Terus nanti juga bakalan ada nervus 6. Terus ada sulcus di tengahnya, namanya adalah fissura mediana anterior. Terus di antara piramid sama olive ada sulcus ventrolateral. Terus di bagian bawahnya sini ada decussatio pyramideum. Untuk nervus-nervus yang keluar dari medula oblongata ada nervus 9, 10 sama 11 di posteriornya, yaitu adalah nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan nervus accessorius. Sedangkan di bagian anteriornya adalah nervus hypoglossus. Nah, untuk bagian internalnya dia tuh ada trigonum nervus hypoglossi, ada trigonum nervus vagi, ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, sulcus medianus posterior, sama ada tuberculum cuneatum. Nah, di aspek internal itu dia tuh kan ada kompleks nuklear olivarus, varius, nucleus ambiguus yang untuk motorik, yaitu nucleus somatic motorik nervus 9, 10 dan juga 11, sama ada nucleus tractus solitarius yang mengatur sensorik, yaitu nervus 7, 8 dan juga 10. 7, 9 dan juga 10. Sama ada nucleus dorsalis nervus vagus, sama ada nucleus nervus hypoglossus. Nah, untuk vaskularisasi dari truncus cerebri secara keseluruhan, dia itu adalah dari circulus arteriosus bilisi, yang dimana dia itu ada berasal dari arteri carotis interna, sama arteri basilaris, sama arteri vertebralis nanti yang akan berlanjut menjadi arteri basilaris. Terus nanti akan menjadi arteri cerebri posterior. Terus nanti yang arteri carotis interna nanti akan jadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Lalu di truncus cerebri juga nantinya adalah tempat dari tractus corticospinalis. Nah, selanjutnya adalah cerebellum. Cerebellum adalah otak kecil yang punya 3 regio, yaitu archicerebellum, paleocerebellum, sama neocerebellum. Untuk fungsi dari archicerebellum sendiri adalah untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dan labirin, stimulasi terhadap stimulasi suhu, mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Sama dia itu menghentikan otot-otot yang neocerebellum itu dia menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian, serta gerakan halus tangan. Nah, untuk embriologinya bagian cerebellum di bagian otak kecil di sini. Yang archicerebellum itu dia mengandung nucleus fastigius untuk keseimbangan. Lalu paleocerebellum dia mengandung nucleus emboliformis et nucleus globosus untuk tonus otot. Lalu yang neocerebellum dia itu mengandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Selanjutnya medula spinalis. Medula spinalis itu dia ada medula spinalis itu dia ada beberapa plexus, yaitu yang pertama ada plexus cervicalis yang dibentuk oleh RR primary ventralis nervus cervicalis 1-5, plexus brachialis yang dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8,
depan 9 dan juga nervus thoracal 1. Sama ada plexus lumbosacralis yang dibagi menjadi 3, yaitu plexus lumbalis, plexus sacralis, sama plexus coccygeus. Untuk vaskularisasi dari medula spinalis sendiri yaitu utamanya adalah arteri spinalis anterior. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.